Dan yang sebenarnya secara substansi kafir itu artinya cover, Cover. menutup. Tutup. Jadi orang yang menutup pikiran dan hatinya, dia itu yang kafir sejatinya. Orang yang tidak open minded itu sejatinya kafir. Jadi Anda sudah mengacaukan adanya istilah-istilah di dalam agama Islam. Kerja tak mau, usaha tak mau, tapi kalau bikin status dia berisi begini, akan indah pada waktunya. Hei, keong racun, bangun, kau tidur terlalu miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kiai Fahim dari Benteng Akidah melayangkan surat tantangan debat terbuka atau diskusi dengan Habib milenial atau Habib Hussein Ja'far. Saya kira ini bagus. Kita berharap itu terjadi. Simpangkan dulu kebencian, simpangkan dulu caci maki. Kita anggap ini adalah munadoroh al-ilmiyah. Ini adalah debat atau diskusi keilmuan. Sudah sempat beberapa poin yang akan dijadikan materi perdebatan. Saya tanggapi satu saja dulu, yaitu tentang kafir. Saya tidak bermaksud membela siapapun. Saya hanya mengomentari. Ya, ini hak saya sebagai pemilik channel ini. Jadi Benteng Akidah ini mempersoalkan statementnya Habib Ja'far yang mengatakan bahwasanya secara substansi atau secara dasar kafir itu ya menutup gitu. Jadi orang yang yang tidak open minded ya, orang yang pikirannya tertutup, selalu menolak masukan-masukan, itulah yang kafir gitu. Ini dianggap merusak istilah-istilah populer dalam Islam. Ini dianggap merusak tatanan pemahaman masyarakat gitu, di mana orang sudah paham kafir itu bukan orang Islam. Saya kira ini susah untuk dibenarkan dan disalahkan. Anggapan bahwa ini dianggap merusak itu karena begini. Kalau kita simak lengkap, sebetulnya Habib Ja'far itu sudah menegaskan berkali-kali, bahkan seperti yang bisa kalian lihat di cuplikan. Tanggapan Habib mengenai pro kontra bahwa orang di luar Islam sebenarnya boleh nggak sih dibilang kafir atau bagaimana? Gue penasaran. Kalau dalam kaitannya dengan non-muslim, maka kafir itu adalah sebutan secara akidah bagi orang yang non-muslim sebenarnya, secara teologi. Kafir itu ada pengertian teologisnya, ada pengertian substantifnya. Teologisnya adalah semua non-muslim. Ya. Itu disebutnya kafir. Ya. Ya, beliau juga mengatakan kalau secara akidah kafir itu ya selain Islam. Ini kan sudah selesai. Artinya Habib Ja'far ini kan berbicara dua versi, dua arah gitu. Yang pertama bicara, anggaplah secara makna hakiki syar'i lah bahasanya. Kafir itu takdzib, menolak gitu. Menolak dakwah Nabi Muhammad. Artinya selain orang yang mengikuti Nabi Muhammad itu kafir, entah agama apapun. Itu secara keyakinan kan, akidah atau teologi bahasanya. Itu kan selesai. Lalu mulailah memperluas kafir ini dari sudut pandang yang berbeda, bahkan itu yang substansi. Kenapa? Karena secara bahasa itu makna dasar. Jadi setiap kata itu punya makna yang paling dasar, yaitu secara bahasa yang ditetapkan oleh bahasa atau makna hakiki lughawi. Kafir itu apa? Menutup atau menyampuli gitu, atau al-ghita ya, atau as-satru, menutup gitu. Itu kafir namanya. Bahkan di Al-Quran itu ada al-kuffaru, a'jabal kuffaru. Itu al-kuffar di situ ulama mengartikan az-zarra, para petani. Kenapa petani disebut al-kuffar? Karena dia juga menguburkan atau sataro al-badrata bil fil ardi. Dia juga memendam benih atau biji itu di dalam tanah. Jadi orang yang memendam sesuatu itu disebut kafir. Menutupi sesuatu itu disebut kafir. Menutupi akalnya dari masukan-masukan, iya.
Apa masalahnya itu disebut kafir juga? Secara bukan kafir dalam teologi. Kenapa? Karena kalau kafir dalam teologi kan sebelumnya sudah dijelaskan, ya itu bukan orang Islam, kan enak kalau kita pahaminya seperti itu, kan enak. Orang kufur nikmat juga ada. Walaupun memang al-kufaru itu mufasir ada yang mengatakan bukan petani, tapi memang al-kufaru ay al-jahidu nabi anumillah. Orang yang menentang atau orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah juga ada seperti itu, gitu ya. Jadi sudah biasa, artinya begini. Bahasa itu banyak artinya itu. Ada kadang makna hakiki, makna majazi secara umum ya. Yang hakiki masih dibagi-bagi lagi, hakiki lughawi itu paling dasar. Ada hakiki syar'i, ada hakiki urfi. Urfi juga masih ada yang urfi secara skala besar, ada yang urfi spesifik. Misalnya urfi secara garis besar itu adabah itu biasanya kalau secara bahasa itu binatang melata, tapi di Arab adabah itu yang berkaki 4 saja. Kalau nggak berkaki 4 nggak disebut dabah gitu. Dan sudah meluas di Arab. Kalau yang urfi tapi spesifik, misalnya istilah-istilah dalam keilmuan tersendiri, dalam nahu ada fa'il. Fa'il itu secara bahasa ya pelaku, tapi kalau dalam nahu itu punya pengertian tersendiri gitu loh. Bagi orang yang mempelajari nahu atau bagi orang yang memahami nahu itu punya pengertian tersendiri. Atau kalau dalam bahasa mungkin di secara nasional satu bahasa artinya ini disepakati, tetapi di daerah-daerah tertentu ini memiliki arti yang lain. Itu biasa. Jadi saya kira kalau berpolemik secara bahasa ini ya mohon maaf kurang apa bahasanya ya. Kurang menarik lah ya. Itu satu poin ya. Jadi kalau kita memahaminya dengan betul-betul tertib gitu. Jauh-jauh sebelum ngomong kafir itu open minded atau bukan, itu sudah menjelaskan secara teologi. Kafir itu takdzib. Kalau mengutip dari Kiai Fahim itu kan takdzib bima ja'a bihin nabi, apa mendustakan atau menolak, tidak menerima apa yang didakwakan oleh nabi, apa yang dibawa oleh nabi. Artinya tidak masuk Islam sudah. Nah, kalau bahasanya Habib Ja'far, ya kafir itu selain orang Islam, kan satu paket, ini kan sama. Jadi kan tidak ada persoalan itu tuh. Sebetulnya seperti itu. Hanya ketika Habib Ja'far ini menjelaskan bahwa kafir secara substansi atau secara bahasa lah gitu. Ya lalu di mana dianggap merusaknya gitu ya. Mohon maaf, itu tanggapan saya sementara gitu ya. Semoga betul-betul terjadi. Saya tidak menanggapi komentarnya Benteng Akidah. Saya hanya menanggapi apa yang saya simak saja menurut saya gitu. Jadi saya tidak menantang berdebat beliau juga, enggak. Tidak perlu video ini ditanggapi beliau, tidak perlu. Cukup kita menunggu semoga debatnya itu terlaksana gitu. Saya hanya memberikan gambaran. Ya kalau misal akan ada big match, pertandingan besar gitu antara mungkin Italia dengan Inggris, kan wajar di TV-TV itu ada pengamat lah gitu. Anggap saya seperti itu. Jadi memprediksi itu kira-kira seperti apa ini? Apa kemungkinannya, siapa strikernya nanti, terus formasi serangannya berapa gitu. Apa 2-1-2? 2-1-2 bukan ya. Apa 4-4-3 atau apalah, kan biasa ya. Ya nyari konten saja lah, bahasa gampangnya seperti itu, seperti yang kalian pikirkan ya. Nyari konten aja gitu. Jadi semoga nanti kita akan saksikan debat yang betul-betul ilmiah dan bermutu. Tidak berangkat dari asumsi-asumsi kosong, tidak berangkat dari narasi-narasi kebencian atau suudzon yang berlebihan. Semoga ada manfaatnya, nanti kalian bisa pertimbangkan apa yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau secara etimologi ya, arti dasarnya kafir itu menutup.